Halo, salam jumpa lagi dengan saya Justin Wood. Di video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai pembuatan soal ujian menggunakan Google Form. Namun di video saya ini, saya akan membuat soal Google Form, dengan hasil kerja siswa yang akan otomatis terkirim ke email siswa dan juga otomatis masuk ke drive si pembuat soal tersebut. Selain membuat hasil ujiannya langsung otomatis, di video ini juga akan saya tunjukkan tentang bagaimana menambahkan gambar, memberikan jawaban nilai otomatis, baik terhadap soal pilihan ganda maupun essay test. Dan juga pada video ini, akan saya berikan beberapa kesalahan yang tadi sengaja, untuk menjadi bahan koreksi, atau bahan buat pembahasan penyebab kesalahan tersebut. Oke para sobat pencinta channel Justin Wood yang budiman, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung ke tutorialnya. Pertama-tama yang saya lakukan adalah menyiapkan soalnya dulu, dengan Microsoft Word, sebab jika soalnya langsung diketik di Google Form, kemungkinan akan banyak memakan data seluler Anda. Baik, teman-teman, inilah contoh soal yang sudah saya buatkan di Microsoft Word. Kemudian, saya membuatkan template untuk responden dari hasil kerja siswa. Lembar template ini juga saya buat di Microsoft Word terlebih dahulu. Lembar template inilah, yang akan menjadi lembar hasil kerja siswa, yang akan otomatis terkirim ke email siswa, sesuai jawaban yang diberikan siswa. Silakan teman-teman, memperhatikan contoh lembar template ini, dan dapat teman-teman buat sesuai template ini, atau mungkin teman-teman memiliki kreasi tersendiri. Penjelasan tentang template ini, akan saya jelaskan lebih mendetail, pada saat saya merubah template Microsoft Word ini, menjadi template Google Dokumen. Jadi perhatikan baik-baik video ini, agar tidak salah paham. Selanjutnya, silakan buka aplikasi Google Chrome Anda, seperti tampilan di layar saya ini. Berarti teman-teman sudah pada posisi login email atau akun Chrome, atau bisa saya katakan, bahwa teman-teman sudah masuk ke dalam akun Chrome teman-teman sendiri. Namun jika tampilannya masih belum masuk ke dalam akun Chrome teman-teman, maka silakan loginlah terlebih dahulu. Silakan pilih 9 titik ini, bagian ini ada pada sudut kanan layar Anda. Pilih drive seperti gambar ini. Lalu klik pada menu New atau dalam bahasa Indonesia, ditulis baru. Seperti gambar ini. Kemudian pilih folder baru. Lalu beri nama foldernya, sesuai keinginan teman-teman. Lalu, buka folder baru, yang sudah kita buat tadi. Klik kanan, dalam folder kosong tersebut, lalu pilih Google Formulir, seperti yang saya buat ini. Nah, teman-teman, inilah tampilan Google Formulir tersebut. Silakan berikan judul formulirnya, seperti contoh di sini, saya menulis mata pelajaran TIK. Baik teman-teman yang budiman, pada bagian ini, saya akan sedikit menjelaskan dulu, tentang tombol plus atau tambah dan tombol sama dengan, atau dua garis lurus ini. Tombol plus atau tambah, berfungsi untuk menambah pertanyaan, dengan bagian yang sama dalam satu halaman formulir. Sementara tombol sama dengan, berfungsi untuk membuka bagian baru atau menambah halaman baru atau formulir baru, dalam judul form yang sama. Lalu berikan token ujian, pada formulir Anda. Fungsi dari token ini, agar orang lain, yang tidak ada di kelas, tidak bisa mengakses ujian tersebut. Atau peserta didik yang tidak diperboleh ujian, tidak bisa mengakses soal tersebut. Ingat ya, setiap pertanyaan wajib, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol wajib diisi. Lalu pilih 3 titik yang ada di samping tombol wajib, untuk menentukan validasi jawaban. Maksudnya agar kita yang menentukan, token apa yang harus diisi oleh siswa. Contoh saya menulis TIK 2022. Lalu jangan lupa berikan penjelasan kesalahan penulisan token, jika siswa salah mengisi tokennya. Contoh saya menulis, masukkan kode dengan benar. Lalu tambah pertanyaan, dengan memasukkan email siswa, tujuannya agar setelah siswa mengirim hasil ujiannya, maka hasil ujiannya akan otomatis masuk ke email siswa. Oh ya, teman-teman jangan lupa tentukan fungsi dari formulir ini.
Di sini saya memberikan fungsi pada menu setelan sebagai kuis. Fungsi inilah yang akan menentukan, agar jawaban siswa dapat dihitung kebenaran dan nilainya. Jangan lupa berikan poin dari setiap soal yang Anda berikan. Seperti pada video ini. Lalu bagian pertanyaan yang bukan merupakan kuis, harus dihilangkan nilai poinnya, agar bagian tersebut tidak masuk dalam perhitungan kuis. Contoh seperti, pertanyaan, token, nama, kelas dan sebagainya. Pada bagian 2, silakan berikan pertanyaan kuis, dan jangan lupa berikan jawaban yang benar, agar sistem dapat dengan otomatis menghitung kebenaran dan nilai siswa. Silakan ikuti video ini, jika Anda bingung, silakan putar berulang kali agar Anda dapat memahaminya. Ingat teman-teman, bagian yang saya centang ini, adalah kunci jawabannya. Pada soal ketiga, saya akan memasukkan gambar, silakan perhatikan baik-baik. Pada soal keempat, saya menambahkan bagian baru atau halaman baru. Ini merupakan soal essay test, sehingga dengan halaman baru dapat memisahkan jenis soalnya. Mohon diperhatikan videonya, pada bagian bawah dari tulisan essay test, saya memberikan keterangan kepada siswa dengan tulisan sebagai berikut, tuliskan jawaban yang benar dengan huruf kapital atau besar. Ini berfungsi agar saat kita membuat jawabannya, atau kunci jawaban dari soal ini, dapat diperhitungkan oleh sistem dengan mudah. Maksudnya kita memperkecil kemungkinan jawaban dari siswa menjadi lebih sedikit, saat kita membuat kunci jawaban. Ikuti videonya dengan cermat, maka Anda akan memahaminya. Nah, teman-teman yang budiman, pada bagian inilah yang saya maksud tadi. Jika saya tidak memperkecil kemungkinan jawaban siswa, maka saya akan membuat kunci jawaban sangat banyak. Sebab terkadang siswa menjawab dengan menuliskan huruf awal besar, terkadang huruf awal kecil, sehingga walaupun jawaban siswa benar, namun sistem akan tetap menilainya sebagai jawaban yang salah. Sehingga dengan huruf kapital,
maka otomatis kunci jawabannya yang saya masukkan hanya akan dalam huruf kapital semua. Sehingga kunci jawaban yang saya masukkan, tidak akan banyak, saya hanya memperhitungkan beberapa kemungkinan kecilnya saja. Seperti contoh video ini, silakan cermati dengan baik. Jika tadi pada soal nomor 4, teman-teman belum memahami maksud saya, maka silakan perhatikan dengan baik-baik bagian ini yang akan menjelaskan lebih mendetail maksud saya tadi, dengan memperkecil kemungkinan jawaban siswa, agar saya tidak terlalu banyak memasukkan kunci jawaban, dengan kemungkinan jawaban siswa yang beragam. Perhatikan baik-baik ya. Seperti contoh ini, jawaban yang benar adalah, untuk mengunci huruf kapital atau huruf besar, namun saya memasukkan beberapa kunci jawabannya, karena terkadang siswa bisa menjawab seperti ini. Mari ikuti penjelasannya. Siswa bisa saja menjawab, mengunci huruf kapital, atau bisa saja jawaban siswa adalah mengunci huruf besar. Semua jawaban adalah benar. Namun kunci jawaban yang diberikan harus memberikan kemungkinan-kemungkinan, agar tidak salah di mata sistem. Atau saat siswa menjawab, antar kata kapital atau besar, hanya diisi dengan tanda garing atau garis miring, maka kemungkinan ini pun harus diisi sebagai kunci jawaban. Sebab jawabannya adalah benar. Atau bisa jadi saat mengetik, siswa melakukan kesalahan dalam kurang huruf. Kemungkinan ini harus diperhitungkan, sebelum membuat esai tes. Seperti contoh ini, kemungkinan jawaban siswa yang saya masukkan. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya setelah soal selesai dibuat, kita masuk ke pembuatan Google Spreadsheet. Google Spreadsheet berfungsi untuk menampung semua pertanyaan dan jawaban dari peserta didik. Ikuti baik-baik caranya. Seperti inilah tampilannya. Silakan cek pada folder ujian tadi, Google Spreadsheet sudah ada dalam folder tadi. Sehingga dalam folder sudah ada dua file, file Google Formulir dan file Google Spreadsheet. Berikut, silakan masukkan template yang kita buat tadi, ke dalam folder ujian tersebut. Sehingga folder tersebut akan menjadi 3 file. Ikuti videonya. Seperti inilah tampilan Microsoft Word, yang terbuka sebagai file Google, namun jenis filenya masih Microsoft Word, oleh sebab itu kita harus merubahnya ke jenis Google Dokumen. Tapi sebelum merubah file tersebut, saya harus mengeditnya menjadi file template otomatis, agar semua jawaban peserta didik akan otomatis terekap ke lembar template ini. Perhatikan cara saya mengedit file ini, agar Anda tidak salah dalam mengedit file ini. Pada bagian skor nilai, merupakan bagian yang akan saya perintahkan agar sistem secara otomatis memasukkan skor nilai siswa ke bagian yang saya tandai centang merah. Perhatikan baik-baik gambar ini, setiap perintah sistem harus dimulai dengan tanda lebih kecil 2 kali, dan ditutupi dengan tanda lebih besar 2 kali. Lihat contoh ini. Sedangkan tulisan skor, merupakan tulisan yang saya ambil dari Google Spreadsheet. Jika tulisannya cocok dengan yang ada pada Google Spreadsheet, maka sistem tidak perlu mengkonfirmasi sebelum memasang arah perintah. Jika tulisannya berbeda pun tidak akan menjadi masalah, sebab sistem akan mengkonfirmasi ulang sebelum mengirim perintah. Begitu juga dengan perintah pada nama, kelas, NISN, dan waktu. Kuncinya setiap perintah harus dimulai dengan tanda lebih kecil 2 kali, dan ditutupi dengan tanda lebih besar 2 kali.
Pada bagian pengisian waktu, saya gabungkan dengan perintah untuk memasukkan email siswa. Walaupun pada template-nya tidak tersedia kolom untuk email, namun saya gabungkan perintahnya, dengan didahului dengan tanda koma, setelah perintah waktu. Perhatikan video ini. Pada bagian soal dan kunci jawaban, saya cukup hanya dengan memberikan perintah lebih kecil 2 kali. Lalu saya tuliskan jawaban 1, dan ditutupi dengan tanda lebih besar 2 kali. Walaupun pada Google Spreadsheet, tidak ditemukan tulisan jawaban 1. Tulisan jawaban 1, saya buat hanya untuk menandai bahwa soal nomor 1 akan disinkronkan dengan jawaban nomor 1. Begitu pula dengan jawaban-jawaban yang lain. Silakan perhatikan contohnya. Namun jika teman-teman masih belum memahami maksud saya, silakan ikuti terus video ini, sebab pada bagian autocrat, Anda akan mengetahui maksudnya. Setelah editan Anda sudah dirasa cukup, silakan Anda ke menu File, lalu pilih Simpan ke Google Dokumen. Setelah itu silakan ke folder ujian. Maka di folder ujian Anda akan menemukan file template. Sudah ada 2 file, yang satunya dalam jenis Word dokumen dan yang satu dalam bentuk Google Dokumen. Hapus saja file Word dokumen, agar tidak membingungkan Anda saat memasukkan file template tersebut ke sistem autocrat. Lalu gabungkan file Google Spreadsheet dengan file Google Dokumen menggunakan autocrat. Ikuti video ini untuk mengetahui caranya. Pilih menu ekstensi, lalu pilih autocrat. Namun jika pada Google Spreadsheet Anda belum ada autocrat, silakan install dulu. Lihat petunjuk gambar ini, untuk menginstal autocrat. Pada kolom pencarian, silakan masukkan kata kunci autocrat. Pada gambar ini, sudah ada tulisan terinstall, karena saya sudah memiliki autocrat pada Google Spreadsheet saya. Sedangkan pada tampilan layar teman-teman akan tertulis install dengan tulisan berwarna hijau. Silakan install dulu sampai selesai. Jika sudah selesai silakan refresh Google Spreadsheet-nya. Inilah tampilan autocrat yang siap dipakai. Silakan ikuti video tutorialnya, jika masih bingung. Jika sudah terinstall, silakan ikuti tutorial cara menggunakan autocrat ini. Silakan ikuti tahap per tahap, agar Anda tidak bingung. Pada bagian ini, silakan masukkan nama filenya, contoh seperti yang saya tulis. Pada bagian ini, silakan pilih template yang sudah kita buat tadi. Ikuti videonya. Nah, pada bagian ini, yang tadi pada awal saya maksudkan untuk menyinkronkan antara Google Spreadsheet dengan template Google Dokumen. Silakan lihat bagaimana saya menyinkronkan 2 file Google tersebut. Ups, inilah kesalahan pertama yang saya temukan, karena saya tidak menemukan kolom nama pada Google Spreadsheet untuk disinkronkan dengan template yang saya buat. Mari kita cari tahu kesalahannya bersama-sama. Ternyata masih juga belum ditemukan.
Ternyata permasalahannya ada pada Google Spreadsheet. Di bagian Google Spreadsheet, saya tidak menemukan kolom nama, kelas dan waktu. Sampai di sini paham kan? Jika Anda tidak menemukan kolom nama, kelas dan waktu sesuai yang dibuat di template Google Dokumen, maka saya pastikan bahwa pada awal pembuatan Google Formulir, saya lupa memasukkan bagian biodata siswa. Ikuti videonya untuk memasukkan biodata siswa tersebut. Tidak perlu membuat Google Formulir baru, atau Google Spreadsheet baru, Anda cukup mengedit Google Formulirnya, maka akan otomatis masuk ke Google Spreadsheet-nya. Setelah itu, sinkronkan ulang Google Spreadsheet dengan Google Formulir. Ikuti petunjuk untuk caranya. Maka kolom nama, kelas dan waktu akan ada pada bagian kanan dari Google Spreadsheet. Silakan dicek. Jika sudah sesuai, silakan sinkronkan ulang dengan Outchart. Ikuti petunjuknya. Nah, pada bagian ini, kala ini kolom nama, kelas dan waktu sudah terisi. Nah, pada bagian ini, ikuti penjelasan saya. Pada kolom NISN, timestamp dan email peserta didik, langsung otomatis tersinkron. Hal ini karena penulisan perintah pada lembar template Google Dokumen, cocok dengan yang ada pada kolom Google Spreadsheet. Sedikit penjelasan, untuk dapat dipahami, bagian yang saya lingkari merupakan perintah yang sebelum saya buatkan di lembar template Google Dokumen. Sedangkan bagian yang saya centang merah, merupakan bagian yang ada pada kolom Google Spreadsheet. Itu sebabnya di menit sebelumnya, saya mengatakan bahwa perlu menyinkronkan antara Google Dokumen dan Google Spreadsheet. Begitu dan seterusnya, sehingga pada jawaban 1, akan saya sinkronkan dengan soal nomor 1. Begitu juga dengan jawaban 2, 3, 4 dan 5, yang akan saya sinkronkan dengan urutan soalnya masing-masing. Setelah itu, ikuti petunjuk video ini. Pada bagian file setting, kita memasukkan nama file tersebut, dan nama file ini yang akan menjadi nama file pada dokumen PDF saat terkirim ke email siswa. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik penamaan file yang saya berikan ini. Contoh, nama file yang saya berikan dengan nama hasil kerja peserta didik tanda lebih kecil 2 kali, nama, tanda lebih besar 2 kali. Tanda yang saya lingkari merah ini, yang nantinya akan otomatis digantikan sistem dengan nama siswa yang mengerjakan soal ujian tersebut. Contoh, nama file yang saya lingkari di atas, menjadi otomatis tergantikan seperti pada bagian yang saya centang. Pada bagian type file, silakan pilih tipe PDF. Pada bagian ini, akan otomatis tersimpan ke folder ujian yang sudah kita buatkan di awal video tadi. Jika Anda ingin menggantikan ke folder drive yang lain, atau membuat folder drive yang baru, juga tidak menjadi masalah.
Pada bagian ini, isikan tanda lebih kecil 2 kali, email peserta didik, dan ditutup dengan tanda lebih besar 2 kali. Tulisan email peserta didik ini, harus sinkron dengan tulisan yang ada di Google Spreadsheet. Pada posisi ini, berarti proses autocrat-nya sudah selesai. Mari kita uji coba, dengan membuka link Google formulirnya dengan email yang berbeda. Boleh email yang sama, tidak menjadi masalah, namun saya sarankan, sebaiknya uji coba dilakukan dengan email berbeda. Atau akun tanpa login terlebih dahulu, agar kita dapat memeriksa proses linknya sudah sesuai keinginan kita, atau belum. Nah, bagaimana proses untuk mendapatkan linknya? Silakan ikuti tutorialnya terus. Untuk proses pembuatan link, silakan buka Google Formulir, lalu pada pojok kanan bagian atas, ada tulisan kirim atau send. Silakan klik tombol tersebut. Lalu pilih link. Jangan lupa untuk mempersingkat linknya. Klik salin, lalu silakan bagikan linknya ke siswa atau ke grup WhatsApp kelas. Mari ikuti uji coba ini. Pada bagian ini, ternyata kita diminta untuk login terlebih dahulu pada akun Google kita. Kita boleh mengikuti perintahnya, ataupun bisa dengan mengganti sistemnya. Nah, sekarang yang akan saya lakukan adalah dengan mengganti sistemnya saja, agar saat akses oleh siswa, siswa tidak perlu login akun Google terlebih dahulu. Begini caranya. Pada bagian setelan, menu jawaban, matikan tombol perlu login, batasi ke 1 jawaban. Bagian setelan yang saya maksud adalah, setelan pada Google Formulir. Mari kita uji coba lagi, dengan membuka ulang linknya. Berhasil kan, walaupun tanpa login terlebih dahulu ke akun Google Chrome. Mari kita uji coba sebagai peserta didik. Dan dalam uji coba, saya akan mencoba memberikan jawaban yang benar semua. Skornya menjadi 50 berbanding 50. Ini disebabkan karena jawaban yang saya berikan benar semua. Dan file PDF-nya langsung masuk ke Google Drive saya sebagai pemilik formulir ujian.
Namun ada yang salah di sini, karena nama pada file yang ada tidak otomatis berganti seperti nama yang saya masukkan saat ujian tadi. Kesalahan berikut ada pada jawaban nomor 4 dan nomor 5, yang sama. Mari kita cari tahu apa penyebabnya. Penyebab masalah jawaban yang sama, ternyata ada pada saat melakukan sinkron autocrat, di mana jawaban nomor 5, disinkronkan dengan nomor 4, sehingga jawabannya menjadi salah. Alias salah masuk kamar. Sedangkan kesalahan pertama, di mana nama pada file PDF yang tidak otomatis tergantikan saat siswa mengisi formulir ujian disebabkan karena penulisan nama pada Google Spreadsheet, saat disinkronkan dengan autocrat, pada bagian 4 file setting berbeda. Di mana tulisan kata nama pada file setting ditulis dengan huruf kecil, sedangkan pada Google Spreadsheet, ditulis dengan huruf kapital. Mari kita ganti tulisannya pada settingan autocrat bagian keempat, file setting. Mari kita uji coba lagi, kali ini saya akan mengisi jawaban sebagai siswa, dan sengaja membuat beberapa jawaban menjadi salah. Coba lihat, penjelasan pada kesalahan penulisan token ini. Semuanya sesuai dengan perintah yang kita isi, saat membuat Google Formulir. Saat menjawab soal-soal yang ada, sengaja saya biarkan jawabannya salah, agar kita dapat membandingkan skor nilai yang salah dan skor nilai yang benar. Dan saat saya menjawab soal essay test, sengaja saya ketik dengan huruf kecil, agar membuktikan bahwa walaupun jawabannya benar, namun tetap salah di mata sistem. Hal ini disebabkan karena di awal tadi kunci jawaban essay test yang saya masukkan, harus dengan huruf kapital. Mari kita cek email saya sebagai siswa, apakah benar file PDF jawaban siswa akan otomatis terkirim ke emailnya. Ternyata sudah ada emailnya, dan nama yang ada pada file tersebut, sudah sesuai dengan nama siswa yang mengisi formulir ujiannya. Dan jawaban yang salah menyebabkan skornya otomatis berubah. Oke, baik teman-teman yang budiman, sampai di sini dulu video tutorial saya kali ini. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan silakan tinggal pesan pada kolom komentar. Salam sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa dan sampai bertemu di lain waktu.